di pasar Pramuka itu. Kau mau surat haji, mau surat ke Mekah atau surat mungkin kalau kau pengen ke surga juga bisa surat itu. Jadi Pak Iman ini udah terkenal di situ Bang yang Oh, punya percetakan. dia dari mulai nol di situ. Dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa. Terus dia menjadi rektor Mustopo. Jadi rektor. Dia profesor dokter. Sekarang menjadi profesornya di internasional. Waduh, Orang jangan-jangan hebat ini. jangan-jangan semua itu dibikin dia sendiri. Itu dia. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini adalah bagian dari pemenuhan supaya cocok. Pencocokan itu. Mencocokkan pasar Pramuka ini dengan UGM. Jadi Jul bilang yang dicari itu bukan dokumen asli, tapi yang dicari itu Jokowi asli. Yang mana Jokowinya? Problem negara ini cuma problem keluarga Jokowi. Dia pura-pura jual pisang, uangnya miliaran. Gimana caranya itu? Dia pura-pura jual apa? Martabak, uangnya ratusan miliar. To the point aja. Ijazah palsu isunya semakin seru. Kali ini saya akan membahas langsung ada penemuan baru. Apa saja? Ikutin terus podcast Tutup Poin Aja bersama saya Lukman Hanafi Dan saya Pung Purwanto. dan juga narasumber kita Bang Betor Suryadi. Ya, Selamat malam. Selamat malam, apa kabar? Malam Bang. Baik, Terima kasih ya Bang. Terima kasih Sudah datang ya. Ya. Kayaknya nih sekarang sudah seperti artis nih, udah kemana-mana. Oke, Bang, dari apa yang sudah kabar sudah kemana-mana itu, ada lagi nggak Bang update yang paling terbaru? Ada. Jadi kan pertamanya itu kita melihat menjajakin kenapa ini terjadi dan kenapa Jokowi mengeras ya, tidak mau menunjukkan ijazahnya. Sampai kami itu datang ke Jogja, kami ke Solo. Saya ikut di TPUA itu. Nggak mendapatkan juga jawaban. Nah, jadi kita melacaknya itu begini. Jokowi itu pernah menjadi wali kota katanya 10 tahun. Iya. Kan itu dari 2005 ya. Iya. Nggak genap sih. Nah, Nggak jadi genap. dia lulus UGM itu katanya 1985. Betul. Ke 2005 itu kan ada 20 tahun. Oke. Selama 20 tahun dia pakai insinyur itu tidak ada dimasalahkan orang. Dan dia pun tidak pernah datang ke Jogja. Solo Jogja itu kan dekat. Iya. Ada alumni, ada pertemuan, nggak ada nama dia disebut. Oke. Padahal dia jadi wali kota. Jadi kan ada kebanggaan harusnya pada saat itu ada kebanggaan orang-orang UGM. Satu di antara alumninya menjadi wali kota. Kan harusnya begitu. Iya. Ada pertemuan-pertemuan tentang itu. Nggak ada. Nggak ada sama 10 tahun itu. Nah, menjadi mulai ribut itu kan setelah Bambang Tri muncul. Bambang Tri yakin sekali bahwa Jokowi tidak punya ijazah kok bisa jadi wali kota itu. Terus dilacak. Nah, bertambah lagi info itu setelah tim Solo itu yang 3 orang dan bersama Jokowinya itu ke Jakarta. Mereka ketemu Mas Pras dan kawan-kawan. David dan kawan-kawan itu. Ya, ketemu Mas Pras. Terus dirujuk ke Denny Iskandar. Terus ke kawan-kawan yang di Cikini 69. Saat itu Denny Iskandar itu sebagai apa Bang? Dia itu sudah menjadi wakil sekretaris pemenangan. Oke. Ya, jadi begitu problemnya adalah tidak punya dokumen. Nah, Denny ini kelotokannya, pentolannya PDI di DKI. Oke. Wakil sekretaris pemenangan Ya, pilkada ini, Pilkada. Ya, tapi Pilgub belum DKI. tahu, siapa calonnya kan. Oke. Baru muncul jadi kan. timnya itu udah dibentuk dulu, Ya, tapi calonnya belum ada. Belum ada. Jadi waktu itu kan ada POKE, ada ini. Tapi partai sudah mempersiapkan diri sebagai organisasi ke pemenangan itu. Ada tim pemenangan. Nah, datanglah rombongan Solo itu. Oke. Nah, jadi dalam pertemuan-pertemuan itu tercetus. Kami nggak punya dokumen. Waduh. Oke. Nah, jadi dokumen yang dari Solo itu nggak ada. Nah, dan itu dilacak. Dilacak di KPU-nya Solo, itu di situ hilang. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi tim Sampai dari sekarang.
tim dari Jakarta waktu sempat ngelacak ke KPU Solo. Bukan tim Jakarta, artinya warga Solo lah. Nah, jadi saya beberapa waktu yang lalu itu membuat himbauan kepada warga Solo. Sebenarnya Jokowi ini pakai Dr. Andreas atau pakai insinyur. Coba lihat waktu dia kampanye, biasanya kan ada di kaos, ada di stiker, ada di pamflet, ada di spanduk. Ada nggak tulisannya itu kan? Atau kalau dia tidak punya, cuman polos Jokowi wali kota, namanya gitu-gitu. Juga nggak ada. Jadi saya mencari yang pernah jadi sekdanya itu, yang bilang Jokowi ini begini, yang videonya viral juga itu, ya, Pak Suparandi itu. Dia nggak jawab juga, padahal kan dia seharusnya tahu kan. Nah, jadi saya ngejar apakah ada surat pemerintahan Solo yang ditandatangan Jokowi tanpa ijazah. Jadi Jokowi wali kota. Terus saya kejar lagi kalau dia pakai Dr. Andreas dari partai mana. Dari kampus mana. Nah, terus saya kejar, ternyata dari Mas Taufik yang sekarang juga sedang menggugat Jokowi di Solo. Taufik Hidayat. Nah, dia pengacara, lawyer. Dia meyakinkan katanya Jokowi itu pakai insinyur, tapi tidak berbasis kampus. Jadi basisnya mana dong kalau gitu? Jadi gitu ditulis saja di depan namanya itu insinyur Jokowi gitu. Maka kita selama dia di wali kota nggak pernah ngelihat dia datang ke kampus mana, dia lalu kemana. Nah, jadi dari situ ada keyakinan bahwa hanya tulisan tangan saja di depan namanya ditulis insinyur. Tapi waktu dia ke Seritek dipakai Dr. Andreas. Nah, jadi tapi saya dapat keyakinan dari dari Taufik mendapatkan itu dari Pak Suparandi tadi, bekas sekdanya itu. Nah, jadi kita meyakinkan bahwa Jokowi ini kalau dia harusnya kalau dia tidak punya titel, dia polos Jokowi wali kota gitu kan. Kan kita jadi bertanya juga, kok ada pengakuan 85 dia lulus. Orang semua ini bekerja belajar supaya dapat jadi sarjana karena nama insinyurnya itu kan akan dicantumkan. Jadi kalau dia sudah lulus 85 terus dia jadi wali kota tapi surat-surat dan segala macamnya polos. Cuman Jokowi Widodo, nggak ada titel. Berarti ngapain dia kuliah? Kan gitu. Ngapain dia bertahun-tahun bolak-balik ke Jogja? Nah, jadi saya terus tanya itu terus. Akhirnya ketemulah jawaban tadi pagi dari Pak Taufik itu berdasarkan keterangannya Pak Sekda itu bahwa dia pakai insinyur. Terus kita tanya dari mana? Nggak ada berkas. Nah terus ada info lagi dari kawan Solo, dicari dilacak di KPUD-nya Solo tahun 2005 itu udah hilang. Nggak ada berkas. Nah ini memperkuat kita, meyakinkan kita pada waktu Widodo datang bersama rombongan ketemu tim Jakarta, pertama kali kalimatnya adalah kami tidak punya dokumen. Nah untuk itu mari dibuat. Nah itulah dibuat. Bikinlah pertemuan di Cikini itu. Tapi saya agak penasaran nih Pak, saya tanya. Kan ini PD Perjuangan partai besar ya? Gitu. Paling PDI ketika para calon-calonnya waktu itu mau daftar atau setelah daftar atau apa? Boleh saja. Bukan, tapi maksudnya nggak ada dokumen tersimpan di kalau sekarang mungkin bisa dilacak. DPP dan sebagainya sekarang bisa dilacak. Setelah kejadian ini ya. Karena biar macam mana partai kami kan partai besar. Pasti punya dokumen. Bapak pernah melacak ke sana nggak? Belum. Saya jadi cukup meyakinkan Mas Pras kan. Kan dia Mas Pras sekretaris pemenangan waktu pilkada gubernur. Nah, jadi dialah yang mempertemukan dua tim ini dan tim ini berbentuk menjadi ujungnya Widodo sama Denny. Dirancanglah itu semua dokumen karena Pras paling paham, si Denny Iskandar ini paling paham tentang syarat-syarat untuk menjadi kandidat itu. Dan dia memang dari partai kami dia yang sering ke KPUD. Jadi dia tahu tuh harus bagian urus-urus dokumen. Sudah paham ya. Surat polisi kan ada foto, ada surat polisi MCK MCK. SKCK, terus narkoba. Iya, terus ada surat dari rumah sakit. Bebas narkoba. Sehat. Terus itu di rumah sakit itu IQ tuh yang kata orang partai PD ini cuma IQ-nya 78. Malu. Ini berarti barang itu dibikin baru semua. Siapa yang bikin, Bang? Denny.
atas permintaan Jokowi apa sebetulnya inisiatif siapa? Nanti itu dijawab sama Widodo. Oh, Tapi yang jelas mereka datang, kalimat pertamanya kami tidak punya dokumen untuk memenuhi syarat KPU. Oke. Nah, dibentuklah itu. Nah, saya juga jadi heran ketika dulu kan Pak Jokowi ini kan dicalonkan PDIP Solo juga ya. Solo. Nah, betul. itu pakai dokumen apa Bang? Berarti Bang, selama Itu jadi tadi wali kita- kota. Ya itu yang kita ceritakan tadi, dia hanya tulis di depan Tulis namanya, insinyur gitu? insinyur aja. Wah, Tidak ada berkas, tidak ada kampus. tidak ada berkas apapun. Itu yakin Bang. Karena ini institusi loh KPU. Iya. Maksud saya Ya. Seceroboh itu. Coba Iya, aja, seceroboh coba itu dia nanti KPU-nya setelah iseng buka KPU Solo. Solo, hilang itu, nggak ada. Sampai hari ini ya, nggak tahu kalau besok dipasang. Karena waktu yang sudah kosong itu banyak, terus serangan semakin kuat, pasti ada upaya dong untuk betul. dibikinin. Betul. Tapi yang saya masih ini Bang, aku tuh masih agak bingung tuh ketika Jokowi dulu awal melamar jadi Wali kota. calon wali kota, pasti Jokowi ini kan bukan siapa-siapa masih kan. Ya, yang bawa itu PAN, Amin Rais. Betul, kan belum siapa-siapa. Terus ketika datang dia ngedaftar situ dengan nggak punya ijazah, hanya sekedar nulis IR gitu misalnya, KPU-nya mau selemah itu ya emang. Atau mungkin dulu jangan-jangan ada tekan dari pengusung saat itu. Enggak juga, kalau waktu itu kan awal daripada pilkada, awal daripada pemilu Betul, langsung. reformasi. Iya. Jadi banyak sekali orang pakai ijazah palsu segala macam itu kan banyak. Mungkin dari hampir semua kota lah pasti ketemu. Di Sumatera Utara calon gubernur kan, Pardede. Terus diberhentiin kan. 5 tahun pertama dia menang, 5 tahun keduanya dia diberhentiin. Ada Saragi, ada macam-macam. Tapi kalau saya dengar di podcast sebelah, si Abang bilang PDI waktu itu banyak sekali yang ini. Iya. Dulu PDI bisa menang 33,3% itu pakai Kaget akar semuanya. bahar. Pakai akar bahar, pakai tato. Jagoan semua. Yang sekarang ada dokter-dokter suaranya kecil. Kenapa? Nggak sebanyak orang itu. Tapi orang itu nggak punya sejarah, nggak punya Ijazah. nggak jasa. Ya, bikinnya di situ. Oh. Ini berarti tipu menipu ini udah lama dong kalau gitu pakai Dari ijazah awal. palsu. Dari awal mulai ada pilkada, dari mulai pemilu itu. Dan Semua partai. semua partai. Semua partai. Berarti elit-elit ini juga ikut. Ada si Komar kan pakai doktor, 3 kali jadi anggota dewan, sarjana palsu. Tapi ini kebetulan karena Pak Jokowi juga kepilih presiden 2 periode lagi. Iya. Artinya memang Terkesima itu. Kami terkesima oleh hasil survei. Oke. Hasil survei. Jadi waktu dia menjadi gubernur, dia masuk gorong-gorong. ya Angkanya naik. langsung. Itu kerjanya kawan-kawan survei ini. Ah. Nah, pada waktu itu ya kami terpesona lah. Masuk orang-orang bukannya setelah jadi gubernur, Bang? Waktu gubernur itu lihat seragamnya tuh. Itu kan pakai batik PNS, DKI, Iya. PNS. Oh. Presiden nggak pakai itu. Nah, jadi kerjanya kaum survei ini memblow up itu. Siapa yang nggak tertarik dengan 80%? Jokowi didukung 50 hasil. Padahal hasil survei cuma berapa orang aja ditanya terus saja. Terus ini 30%, 40%, 50%. Langsung di blow up. Nah, jadi banyak orang terpesona. Tapi kan akhirnya menang juga Pak Jokowi. Artinya tidak hanya hasil survei dong kalau gitu. Popularitasnya memang terbukti bisa menang sekian persen. Oh, itu kan sisi elektoral. Jadi Iya. kalau sisi elektoral itu kan partai kerja, Oke. hasil survei kerja. Yang kita bicarakan kan persyaratan dia. Oke, sebelum. Iya, jadi persyaratan ke KPUD-nya itu kan nggak dipenuhi. Bang, berarti kalau ngeliat runtut tadi dulu itu zaman awal reformasi banyak sekali orang palsu-palsu, berarti Jokowi ini termasuk salah satunya ya? Iya, satu di antara. Salah satu benar. Iya, Kalau kita yang umum pakai kalimat satu di antara. Satu di antara. Kita ini satu Oke. di antara. Iya. Tapi kalau Jokowi itu salah satu. Karena salahnya banyak. Oke. Jadi salah satu dari mereka yang palsu. Tapi pertanyaan saya saat itu, saya juga agak bingung ya kalau nggak punya syarat terus dibikinin, kenapa partai pengusung ikut mengamini ya malah Nah, jadi mendukung gini, malah mendewa-dewakan. Jadi, yang ini yang saya bingung nih. yang paham itu kan cuma Widodo, Jokowi, sama Iskandar. Ini nggak ada orang tahu. Oh. Termasuk Andi Wijayanto itu, dia hanya lihat, Nggak tahu. pegang, buka sana, buka Tapi nggak sini, tahu kalau itu lihat palsu. fotonya sama semua, nggak tahu. Oh. Yang tahu itu cuma
Ya sekarang tambah orang, Pak Iman tadi. Oh. Yang Berarti profesor. elit PDIP Nggak yang ada yang menentukan juga nggak ada yang Nggak tahu ada yang ya. tahu. Bahwa ini ternyata Nggak ada yang tahu. tidak punya dokumen Nggak ada yang lengkap. tahu, nggak ada. Cuman Waduh. dia itu. Ini saya jadi bingung ya. Apakah Pak Jokowi yang pinter memang atau pendukung yang bodoh ya ketipu dia gitu loh. Kan yang dukung kan pasti banyak ya, nggak cuma PDI ketika jadi presiden. Iya. Kan gitu kan. Waktu lagi Tapi wali semua kota, ketipu wali semua. kota juga kan ada PAN, ada Ya, PKS, iya, iya. baru PDI. PDI mau ikut kalau FX Rudi jadi wakil, dimasukkannya jadi wakil. Oke. Itu yang periode kedua. Ya yang Yang di pertama wali kota. PDI sendiri deh, wali kota sendiri deh kalau nggak salah. Enggak, PDI itu baru ngikutnya terakhir. Sebelumnya Jokowi itu jalan sendiri. Ada timnya sendiri. Oke. Tapi yang periode 1 kalau nggak salah PDI Nggak. sendiri deh. Ya, Karena PAN punya calon waktu itu seingat saya. Karena waktu ada calonnya ada 4 tuh yang periode 1. coba aja lagi buka data. Nah, jadi setelah itu setelah pertemuan yang ditemukan oleh Mas Pras membawa rombongan Solo ketemu dengan rombongan DKI, dibikinlah itu. Nah, Mas Pras nggak tahu pembicaraan mereka ini selanjutnya. Nah, pembicaraan itulah yang membahas tentang dokumen kami tidak. Nah, itu dibentuklah itu, dirancanglah itu, dibentuklah ini surat ini surat ini SD, ini SMP, fotonya sama semua. Bang Bentor berarti 1 juga termasuk nggak tahu ya? Enggak, Oh, oke. Nah Bang Bentor tahu ini bikinan dari Pramuka sejak kapan? sejak mulai dilacak ini kan saya sudah bilang tadi saya ikut ke Solo, saya ikut ke Jogja, tidak mendapatkan jawaban yang benar, ya kan? Roy Surya sama Rismon sama kawan-kawan itu yakin itu bukan dari UGM. Terus saya bertanya, kalau bukan dari UGM pasti ada satu tempat. Di mana ini? Saya tanya dalam diri saya. Begitu saya pulang dari Solo segala macam, saya lacak. Saya telepon dan kebetulan kan berita tentang ijazah palsu ini kan menggelegar, semua orang baca. Jadi apa yang saya share itu berbalik kan, ada dari kader kan. Bang, aku tahu itu bang. Nah, oke. Kalau bang ini si anu bang, oke. Nah, mulai aku lacak satu. Jadi ada pertemuan di Cikini itu. Terus dipertajam untuk membuat dokumen. Nah, dokumen itu langsung dibawalah sama si Widodo ke pasar Pramuka. Nah, disitulah mungkin dia ketemu sama si Paiman itu. Tapi sebelumnya itu dilakukan oleh Denny. Karena Denny ini yang paham persyaratan KPU Jakarta. Harus ada surat ini, harus ada surat ini, harus semuanya dirapikan. Itu Dibikin legalisirnya sendiri. itu dalam berapa lama pembuatan semua komplit dokumen? Ya berapa Kan waktu berapa itu bulan lah. Kalau abang kan bilang itu kan kenapa dibuat begitu karena mendadak kan? Iya. Hampir mendekati masa deadline Iya. kan. Nah, Karena kan KPU-nya kan mempertanyakan mana calon dari oke. PDI kan. Heeh. Berarti cepet ya berarti prosesnya bang. Cepat dong karena kan dia cuma membutuhkan kertas, tinta sama huruf kan. Nggak ada yang lain. Nggak ada Foto. yang- Nah, foto itu dibawa Widodo. Fotonya sama semua. Nah. Jadi untuk surat kesehatan, untuk surat ke Nikah. polisi, surat nikah, surat apa, ijazah, sama fotonya. Nah, jadi siapapun yang megang berkas itu, ngelihat, pegang, balik, fotonya sama. Kalimatnya harus keluar. Kok fotonya sama? Itu yang tidak keluar dari Andi. Andi begitu ditanya, Bapak lihat nggak? Saya rasanya lupa. Saya nggak lupa. Nah, jadi Kalau sama siapa Bang Denny Iskandar pernah ketemu lagi nih? siapa saya? Sekarang belum. Belum. Udah lama nggak ketemu dia. Oh lama nggak ketemu. Berarti sebetulnya abang ini berarti masih karena ikut TPUA dan nyocokin sama Mas Roy dan kawan ini ijazah nggak dari sana nggak dari UGM kan. Terus akhirnya bersekian sebulan, wah ini kalau nggak dari sana berarti dari Pramuka. Itu berarti masih dalam pemikiran abang berarti ya? Apa Kan sebenarnya ada dapat konfirmasi dari mana? kawasan Pramuka itu bagi siapa aja anak Jakarta, Udah tahu dia ya? tahu semua. Jadi orang-orang yang drop out, kalau punya temennya contohin, bikin, lulus juga. Kan dia kuliah juga udah, yang drop out, yang nggak lulus bikin dari situ. Iya, keren kalau misalnya sudah ini kan lebih, misalnya Mas Denny, iya benar dulu bla 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 gitu misalnya. Oh berarti belum sempat ke Mas Denny ya?
Enggak ke Denny. Tapi abang yakin ya karena cerita, Kan dari rintitan rontotan tim itu ya. nih. Kan dari Cikini itu kan ada anak-anak Jakarta. Oke. Ini yang ngatur semua Denny, Bang. Oke. Kan gue udah Denny kan. Aku tanya sama Denny melalui telepon teman. Dan ini yang bawa ke Pramuka Widodo, kan jelas. Iya. Oke. Nah, terus sekarang tinggal kita cari Widodo. Widodo kau cetaknya di bagian mana? Itu ada 50 kios. Pasti dia jawabnya Paiman. Kan gitu. Selesai kan? Oh, jadi Paiman ini udah terkenal di situ kali ya, yang Oh, punya percetakan. dia dari mulai nol di situ. Dia jadi tukang sapu, jadi tukang apa. Oke. Terus dia menjadi rektor Mustopo. Jadi rektor. Dia profesor, dokter. Sekarang menjadi profesornya di internasional. Waduh, Orang jangan-jangan hebat ini. jangan-jangan semua itu dibikin dia sendiri. Itu dia. Tapi dia bilang dia dapat doktornya dari Unpad, kata Oh, gitu. dia. Nanti kita cek di Unpad. Tapi yang lain-lain itu dia ya cetak sendiri juga bisa kan. Orang dia bisa bikinin punya orang lain. Orang bisa. Apalagi buat diri sendiri. Ya, bisnis itu kan di situ. Oke. Kan pasti Itu- lebih bagus buat sendiri kan. Iya. Ini dugaan ya berarti. Iya. Ya. Tapi gini Bang, sekarang di mana sih barang itu? Dipegang siapa barang? Barang Harusnya di yang KPU dong. barang aslinya kan enggak Bang? Iya dong. Kan ini kita jangan bicara asli nih. Bukan kan asli bikinan Pramuka lah kita duga. Iya, ini kita bikin pramuka. Oke. Harusnya di KPU. Oh di KPU ya? Iya dong, kan diserahkan ke situ. Itu bukan kopiannya yang Kan diserahkan kopiannya sama- Bang. Kalau aslinya kan enggak, mungkin dibawa sama Nah, itu dibawa Jokowi ke Ah, Polda. itu kan yang dibawa ke itu. Polda. Itu barang yang bikinan yang diakui Pramuka. oleh Sandi PSI Oke. itu. PSI itulah orang pertama Oh, yang menyebab- ngupload. yang menjawabkan Gundah Gulana ini. Oke. Gaduh ini dia. Karena Ket- ngupload itu di ya, kata sosmed. Bambang Tri dan orang-orang dari penjara, muncul timnya Egy Oke, sama KPU, oke. TPUA-nya itu. Terus muncullah Resmond sama Roy Surya. Nah, si Sandi ini meyakinkan bahwa yang dia upload itu asli. Terus dia cek ke Jokowi, Jokowi bilang asli. Terus dibawa ke Polda, kan asli nih. Berarti yang aslinya ini tetap di Di Jokowi. Jokowi sampai sekarang dipegang. Dan itu barang bukti yang boleh dibawa pulang. Selama ini barang bukti tidak boleh dibawa pulang. Nah, ini dibawa pulang. Kita nggak Oke. tahu kenapa. Nah, tapi yang ada di KPU itu pasti yang hasil salinannya. ya salinannya. Termasuk yang dikirim ke Jogja, yang dikirim Oke. ke UGM, yang dipertahankan UGM, ini asli bikinan dia. Padahal dari sisi format, bentuk, kertas, nilai, segala Iya, macam, tinta, nggak sudah- cocok dong. nggak cocok. Karena ini tahun 2012. Iya. Ini kan 1985 lulusannya Jokowi, kawan-kawannya Jokowi kan Oke. 85. Oke. Ini yang 2012 dipaksakan dicocokkan. Oke. Ya kan? Bahwa ini bagian dari yang benar. Oke. Terus dibawa ke polisi. Polisi bilang ini identik. Identik, Jadi oke. hebat kali orang-orang di Pramuka itu. Hebat ya? Iya dong, 99% mirip dengan yang diproduksi sama mana. Yang Nah. dibikin UGM. Sekarang kalau skripsinya buatan siapa tuh Bang? Biasanya di situ. Ada juga situ. Di situ itu malah judulnya kan jelas. Oke. Tempat pesan pengetikan skripsi. Kan gitu. Waduh. Belum pernah ke Pramuka? Belum Bang. Kalau Pramuka beli obat. Oh, itu seberang. Iya. Itu seberang. Yang buat ijazah, Ini oh, seberang-seberangan ini ya? pojok. Jadi Oh, dia yang kebakar. Tapi itu memang Abang dengar sendiri nggak skripsinya juga buatan Pramuka? Kalau melihat Atau melihat dari atau- dari penjelasan Roy sama Rismond, karena mereka ketemu wakil rektor pada waktu tanggal 15 itu Iya. ditunjukkan. Oke. Nah, mereka foto, mereka apa segala macam, terus mereka yakinin ini kertasnya beda, Oke. tidak ada pembimbing skripsinya, tidak apa segala, tidak ada tanda tangannya, jadi kan jelas. Itu Nah, bikinan Pramuka. Itu Profesor Sofyan Effendi Oh ya, membuat mantan rektor. 5, ya, Oke. membuat 5 analisis terhadap Jokowi itu. Jadi apa yang dipertahankan UGM itu berdasarkan rektor, nggak semua. Tapi kan ada di tempatnya UGM Bang, skripsinya. Ada. Jadi kan aku udah bilang, si Widodo itu kan menyebarnya. Oke. Itu kan dia, apakah dia langsung bawa ke UGM atau ada seorang menteri Wah, yang membawanya. wah dia ada orang dalam dong yang bisa naruh di situ. Ah. Kan itu jadi seolah-olah jadi dokumen Yang asli. jelas, Iya. yang jelas, Ya. dokumen pramuka yang dimasukkan ke UGM itu merepotkan orang UGM Se-UGM. untuk mencocok-cocokkan dokumennya, ininya, dolennya, ininya segala macam harus. Termasuk yang website dikoreksi, nama dekan. Iya.
guru besar segala itu Jadi ya. nggak ada alasan lagi Jokowi ini dia bilang asli dia punya. Dia UGM tuh nggak ada lagi. Ada Pak Kasmojo. Kasmujo, ya, menolak. akhirnya membantah. Membantah. Coba kalau Kasmojo ditanya, apakah waktu itu Bapak pernah ketemu Jokowi? Hafal wajahnya? Tahu? Pasti Sama dia jawab kuliah. enggak. Orang dia bilang saya bukan ini. Berarti kan nggak ada pertemuan dia. Kalau dia dosen, pembimbing skripsi atau pembimbing, kan dia ketemu. Ya Kan dia pasti. hafal Pasti ingat ya. wajah. Dia kan pasti hafal wajahnya Iya. Jokowi. Tapi kemarin waktu ulang tahun dibantah udah itu sama Jokowi. Jokowi kemarin yang saya lihat ya, yang paling baru kan ditanya tuh, ini dibantah loh Pak Kasmojo kemarin yang sono, apa jawaban Pak Jokowi? Ya memang bukan pembimbing skripsi. Jadi itu pembimbingnya jadi siapa? Pak Sunardi. bukan Sumitra kalau nggak salah. Ya, itu Kalau nggak pembelaan salah. diri dia. Jadi kan harus dilihat video 2017. Di situ ada praktek kan. Di situ Pratikno. kan saya ini dosen Pak Kasmojo ini saya benar-benar bulan itu 2017. Oke. Nah, terus yang datang lagi itu kan karena semakin keras perlawanan Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Maka terus didatanginlah Pak Kasmojo itu. Saya tidak, saya bukan. Saya umur saya masih 30-an. Masih dosen itu harus umur 50. Kan sudah menjawab itu. Kalau gitu Bapak pernah ketemu? Enggak. Bapak tahu aja? Enggak. Bapak enggak, kan semuanya enggak. Tinggal kalimat itu yang belum disebutkan. Nah, kalau kesaksian teman-temannya, Bang, itu kan tentunya saya mengaku Pak Jokowi ini cinta alam segala macam itu Ya. gimana itu, Bang? Kan diantara mereka kan jadi komisaris tuh. Yang semakin kenceng suaranya jadi komisaris. Oh gitu ya. Iya dong. Sekarang mereka Jadi ini bagian cocok-cocokan juga nih. Iya. Jadi kita kan ngelihatnya gini, berawal dari Solo itu. Iya. Karena nggak ada. Terus dibentuklah tim di Jakarta dengan Solo, dibikinlah. Ya kan? 2012. Jadi apa yang dilakukan sekarang ini adalah bagian dari pemenuhan supaya cocok Pencocokan itu. mencocokkan pasar pramuka ini dengan UGM. Waduh. Cocok logi dong. Ngeri nih ya. Bisa bayangkan nggak? Ngeri itu. Forensiknya Baris Krim. Nomor sekian. Iya. Jadi hasil pramuka itu hampir mirip sekali kalau berdasar keterangan Baris Krim dengan yang UGM kan. Sempurna kan. 99% mirip. Karena yakin sekali terus Baris Krim. Ini asli. Nah mau gimana lagi? Begitu hebatnya. Begitu hebatnya pramuka ya. Hebat. Minum dulu, Bang. Ya, ayo. Kita sampai speechless ini, Bang. Oke. Sekarang gini, Bang. Setelah ini semua, ini kan seperti ini ya, begitu ada temuan baru dibantah lagi. Ya. Temuan baru dibantah lagi. Ini Ya. tapi temuan barunya muncul terus nih. Ya. Nah, sekarang pramuka, terus Ya. nanti percetakannya di itu. Ya. Nah, nanti mungkin ada lagi nih, Bang, temuan-temuan lagi itu. Kebuka semua atau gimana nih, Bang? Saya melihatnya gini. Atau memang sudah ada tinggal belum dimunculkan aja? saya pakai apa ya suara lama lah ya. Ya. Pembohong itu kan akan menutupi kebohongannya dengan kebohongannya lagi. Oke. Saya pasti terbongkar terus karena nggak cocok terus. Karena kan. selalu ada Iya. sesuatu yang Ya nggak pas. Oke. kejahatan selalu meninggalkan jejak ya? Iya. Gitu ya, kira-kira ya? Bang, tapi ngomong-ngomong kalau misalnya ini kan menarik ini kan yang paling baru kan kemarin soal UKD Pramuka, sekarang paling baru lagi ternyata pemiliknya yang profesor tadi kan. Iya. Ya kan? Dan ternyata dia ketua relawan sedulur Jokowi yang sering bikin aktivitas kegiatan dia yang Jokowinya hadir. Waduh. Dia bikin apa aja Jokowi hadir. Relawan sedulur Jokowi itu kapan? Sedulur. Sedulur Jokowi munculnya zaman kapan gubernur. itu? Gubernur apa Pilpres? Nggak tahu belum saya cek. Oh, Tapi yang jelas dia orang kepercayaannya Jokowi. Oke. Nah, maka dia dipercaya jadi wamen ketika Iya. presidennya masih dia, terus menjadi ini. Ya pasti, jadi Jadi jasanya besar ya berarti ya? besar. Oke. Tapi ngomong-ngomong saya jadi agak-agak merinding juga nih. Ini kan profesor disebut sama Abang. Profesor kan biasanya Dia sudah menjadi rektor di Mustopo. Nah, apalagi jadi lagi rektor lagi di internasional itu yang sekarang itu.
kalau ini tiba-tiba namanya profesor, rektor dan macam-macam kan pasti kalau tiba-tiba nggak terima terus abang nih kenceng ini. Kalau dia nggak terima, tunjukin dong kiosnya di mana. Apa sih yang dikerjain di kiosnya? Dia harus membuktikan dong. Kalau dia bukan dia. Oh gitu. Dia harus membuktikan bahwa itu bukan dia. Itu untuk apa dibawa kawan sama Jokowi kalau bukan dia? Ntar dia misalnya balik namanya dia panas sama abang terus nggak tato untuk abang secara hukum gitu Nggak gimana bang? masalah. Kan ini dia punya hak untuk bicara kan. Jadi ketika kita menuntut supaya suara kita didengar orang dan segala macam, terus ada orang lain juga bicara, kita dengar juga dong. Ya biasa aja. Urusan yang begini-begini sebenarnya nggak berurusan ke polisi. Oke. Nggak boleh ke polisi. Ini perjuangan kami dari tahun 80 tentang demokrasi. Kita ini pernah di penjara loh. Ya, Kita dipijar. saya lihat. Pijar loh. Ada banyak orang-orang baca pijar itu di ininya. penjara. Ada yang Bapak 5 pernah tahun, di ada yang penjara. 8 tahun, ada yang 3 tahun. Dulu abang dapat berapa tahun? 5. 5. Zaman Orde Baru ya? Ya, 80-an. Kenceng berarti abang dulu mudanya ya? Jadi dulu kita begini memperjuangkan. Dulu kita minta Soeharto cukup 2 periode. Maka tahun 93 itu kita bikinlah SDSB. Soeharto dalang segala bencana. Ya. Masuk kawan kita ke penjara 3 tahun. Oh itu. Terus muncul kawan-kawan FAMI, Front Mahasiswa itu. Seret Soeharto ke pengadilan. Seret kalimatnya gede spanduknya. Seret ya. Nah, ditangkap 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun. Kita serius memperjuangkan demokrasi negara ini. Oke. Jadi bukan ecek-ecek. Ya. Nah, jadi setelah kita melihat begini hasil daripada reformasi, kita juga kaget. Karena yang kita tuntut pada waktu itu adalah pembatasan kekuasaan presiden. Cukup 2 periode. Oke. Ternyata dirubah semua kan. Orang-orang bisa ngambil tambang seenaknya kan. Nah, itu yang kita perjuangkan. Jadi kalau sekarang ini kita minta demokrasi itu supaya polisi jangan juga sewenang-wenang. Makanya ada perubahan. Kalau dulu relawan boleh melapor ke polisi ada penghinaan terhadap presiden. Sekarang nggak boleh. Harus presiden. Waktu kita di bendera, benteng demokrasi rakyat yang bersama kawan-kawan itu. SBY kita suruh Kapolda. SBY, Hatta Raja, segala macam tuh, 7 menteri, anak-anaknya SBY. Kita bilang dia kebagian dari Senturi kan. SBY datang ke Kapolda melapor sendiri. Lapor sendiri. Nah, sekarang Jokowi udah ikut. Ya. Kan sekarang Jokowi. Jadi kalau ada laporan-laporan dari lawan-lawan nggak ada artinya, harus Jokowi. Nah, sekarang kan Jokowi yang melapor langsung. Tapi bahan yang dilaporkan ini dibawa pulang kan nggak boleh itu. Oke. Andai kan itu benar dibuat di Pramuka, ini kan barang buktinya sudah nggak ada, Bang. Pramuka udah terbakar. Memang itu bumi hangus kan. Ya, itu gimana? Jaksa Agung kan dibakar. Yang Kejaksaan. dibakar kan zamannya si Sambo itu. Oke. Zamannya. Iya. Zamannya Sambo. Jadi kayak gitu tuh ada kaitannya, Mas? Ada kaitannya Dalam nggak? kekuasaan kan biasanya bumi hangus kan. Bumi hangus untuk menghilangkan jejak. Jejak. Itu berarti rangkaiannya ternyata Nah, banyak. yang ya, Bang, satu ya? bisa menjawab itu adalah profesor tadi. Oke. Oh, salah satu Oh iya dong. kuncinya ya? Ya, salah satu kalau dia salah satu. Salah satu. Ya, dia salah juga itu. Ya, bukan Sama satu di antaranya ya. Beda itu. Kalau kita ini satu di antara yang mengkritik Jokowi. Iya. Oke. Dia Dia salah satu. Dia salah satu. Oke. selain tadi ada saksi Widodo. Ya. Pelaku, Ya. yang diduga pelaku. Ya, dan itu kita dapat informasi langsung dari Denny yang membawa berkas yang setelah dia sempurnakan, dia persiapkan draftnya, dibawa Widodo ke Pramuka. Nah, Tapi ntar dulu nih. Jadi ini menarik. Abang kenal ini nggak? Kita putar videonya coba. Ini kemarin sempat kesini nih, kayak nanya ke dia, katanya kenal sama abang. Kenal lah, aku di KSP, aku yang ngatur relawan-relawan itu. Kalau mereka mau ketemu presiden, kami undang siapa. Oh, abang di Dikumpulin. KSP? Iya dong. bahwa katanya informasi itu ijazah itu dibuat di Jalan Pramuka, di Pasar Pramuka. Jalan oleh gubernur ya? beberapa stafnya waktu gubernur 2013. Nah, ini gimana nih, Pak? Ya aku tahu lah Bitor Suryadi ini siapa kebetulan dulu. Oh, kenal juga? Kenal baik. Dulu PDIP? bareng-bareng. Iya. Oke, gimana Udah Bang, lah, itu? kalau kayak Bitor ini kita nggak usah percaya dia. Nggak mungkin ya. Jadi intinya, makanya saya bilang tadi, jangan katanya. Maksud saya ini loh, perlihatkan ini ijazah yang palsu, dibuat di Pramuka, dipercetakan siapa gitu, bilang tahun berapa.
Itu dulu Bang. Baru ketemu. Baru ini ya, percetakannya udah Iya, Udah baru langsung muncul baru muncul baru pagi muncul tadi. ini pagi ini Iya. ya. Berarti Ini terbaru nih ya. Jadi kan jangankan dia, Oke. Pras dengan kelompok yang lain itu nggak tahu. Yang tahu cuma 2 orang, Widodo sama Denny. Oke. Masa dia mau tahu? Orang dia nggak pernah pegang, ya pernah pegang kan itu Pak Andi, Pras kan, Sarip kan pegang. Oke. Dia kan nggak pegang. Pak Rektor tahu juga kan? Siapa? Pak Rektor yang Kemungkinan ya, karena yang karena datang nyetak. yang datang ke pramuka itu kan adalah si Widodo. Oke. Dan Widodo pasti tahu karena dia kan ketua dulur Jokowi. Ya. Jokowi. Ya, itu pertemuan antara mereka. Oke. Maka kenapa Denny nggak ikut berangkat? Karena itu sudah urusannya Sudah mereka. udah teknis mereka lah ya. Jadi waktu itu berarti dibagi-bagi ya si Denny itu setelah bla bla Ya, bla dia bla. yang melakukan Mengerin. dia mengaku itu draft untuk Oke. dokumen-dokumen ke KPU dia. Oh Denny, tapi yang bawa ke pramuka si Widodo. Widodo. Oke. Langsung mungkin ketemu sama tadi yang profesor itu Ya, barangkali ya. ya dong. Harusnya kan ke situ. Kalau sekarang udah dibuktikan bahwa ada ketua relawan dulur Jokowi berkantor di situ, masa nggak cari orang lain? Ini berarti ilmu sedulur nih karena sedulur Jokowi kan. Iya. Dulur Jokowi. Berarti Tapi yang jelas itu Widodo, Denny sama Jokowi itu sering ketemu di Jalan Borobudur 22 Menteng. Itu markas pemenangan Gubernur. itu bukan rumahnya Pak Jan Farid. Jan Farid sama Boy. Iya kan? Antara itulah. Boy kan ikut dalam tim pemenangan. Tim pemenangan. Ada Boy, ada Pras, ada si ini tadi Denny Iskandar. Kalau ini kita nggak tahu dia bagiannya apa. Mana tambah jauh lah kita yang nggak tahu. Yang tahu cuma sedikit orang. Kalau dia tidak sedikit orang kan bocor namanya. Iya. Ini aja udah mulai bocor. Kenapa bocor? Karena Denny dijanjikan menjadi direktur utama Pasar Jaya. Oke. Setelah terbit ini sarjana nggak dikasih. Ditawarnya menjadi komisaris utama, melawanlah si Denny. Oh. Dijanjikan oleh Pak Jokowi. Kan dia Oke. gubernurnya. Oke. Oke. Maka Denny marah sama Pras. Mana janjimu kok aku nggak jadi. Pras malah marah, brengsek kau kan udah jadi komisaris sudah bagus, nggak mau. Jadi kalau Tempo bilang bocor halus, ini lebih halus lagi. Tapi sudah bocor. Oh. Jadi mulai menetes ini. Ini belum bocor tapi udah halus Pak. Jadi Denny bilang, yang tahu begini. Tapi yang tahu lebih dalam itu sebenarnya Widodo. Karena Widodo itu adalah orang kepercayaannya Jokowi. Dia yang megang uang besarnya Jokowi. Jadi dia sangat rahasia sekali. Berkas kepit habis dengan dia. Nggak ada orang boleh pegang. Yang boleh pegang itu cuma Pras. Terus ke DPP. Waktu dia bawa itu untuk ke Perpres, ya dibawa ke DPP. Nah DPP kan ada sekretaris pemenangan. Ya, itu yang melihat. Nggak boleh orang lain kan. Nah, tidak ada dokumen kandidat sampai ke KPU kalau tidak diantar atau dilihat oleh sekretaris pemenangan. Nah, Denny sekretaris pemenangan. Pras juga, itu juga. Jadi Hanya itu yang bisa melihat. itu yang melihat. Jadi kalau ini yang melihat tadi aneh juga, dia siapa? Dibilangnya ini palsu nggak palsu, nggak ada yang tahu. Oke Bang, ini lagi. Aku agak bingung tadi nih. Ini menarik tapi bingung. Jadi si Denny itu dijanjiin jabatan apa? Direktur Di Rut Pasar di Jaya. Pasar Jaya. Terus dia dapatnya cuma komisaris mana Bang? Pasar Jaya. Pasar Jaya juga. Terus dia protes ke Pras. Edi Pras kan maksudnya? Pras Edi Pras Edi yang Ya. Yang Pras Edi ya. Iya. Oke. Nah yang janjiin sebetulnya si Pras apa Jokowi kok protesnya? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Dua-duanya. Kan mereka sering ketemu itu. Oh gitu. Pras saat itu dapat apa? Kan belum ketua DPRD waktu itu kalau nggak salah kan si Prasnya kan? Mungkin belum. Kan awal 2012. Iya. Dia dapat apa sebenarnya lebih bagus dari Ketua DPRD lah. Ketua DPRD. Oh, dia dapat tuh DPRD-nya Dia kan ya. partnernya gubernur. Oh, iya. Dia mana-mana bersama gubernur. Oh, terus Denny Nggak marah, tahu, kecewa iya, intinya ya. Karena ngerasa dibohongin gitu. Iya. Oke. Jadi di situ juga udah beruntangnya langsung ke masalah dokumen ini Denny apa waktu itu
diam-diam masih ininya protes, dampak dari protes itu. Protes itu sudah lama muncul, baru terangkat sekarang. Oke. Dulu sebenarnya udah ada ya, cuman masih sepi-sepi baik gitu ya. Oke. Berarti sebenarnya ada komisioner KPU yang melihat ya? Oh ya, jadi nih, Gimana? Setelah diserahkan oleh Widodo ke Pras, Pras melihat, semua melihat kan. Terus timnya Ahok gabung kan, terus mereka bareng-bareng ke KPUD. KPUD ketuanya kan juri. Nah juri kan pasti melihat. Dan juri pernah bikin pernyataan di video bahwa berkas itu asli, saya yang terima sebagai ketua KPU. Benar. Betul. Karena formatnya kata Barreskrim 99% mirip, identik. Iya. Pasti percaya dong. Oke. Tapi dia tahu nggak itu bahwa bikinan Pramuka? Pramuka, Nah, nggak tahu. Yang- Begitu juga ke DPP, berkas itu dibawa ke DPP. Jadi kampus Pramuka yang rektornya adalah ketua relawan sedulur Jokowi gitu. Jadi yang tahu cuma sedikit orang. Saya bisa ngejar itu karena memang bunyi semua nih. Jadi kalau anggota KPU melihat itu sebagai barang yang tidak curiga sebagai barang bikinan Pramuka itu wajar saat Wajar. itu. Karena dia tidak tahu prosesnya. tahu. Karena dilihat kasat mata memang persis. Cuman satu bunyinya. Kok fotonya sama? Itu doang ya. Itu aja. Itu dalam hati apa dikatakan itu? Ya, itu nggak bunyi. Itu foto yang sama, kau boleh tahu foto apa aja sih Bang? Ijazah semua. Iya. Terus Surat nikah dong. surat nikah, Terus terus apa lagi yang apalagi pakai- SKCK. Ya, Itu kan syarat-syarat ya, itu kan. SKCK pakai itu. Surat kelakuan baik ya waktu itu surat bebas narkoba kan biasanya Iya. ya. Ada foto. Itu ada Pokoknya foto, dokumennya kembar pakai semua? foto. Kembarnya sama. Jadi orang bisa mengatakan ini asli apa tidak melihat foto. Jadi ada Dr. Jul senior kita, Dr. Jul yang pergi ke Surabaya menemui Denny, ya kan? Nah, dia juga diperlihatkan sama si Denny. Kan Denny bawa juga. Kan itu di fotokopi. Fotokopi. Nah, Oke. terus bawain juga kan. Fotonya sama juga. Jadi Jul bilang yang dicari itu bukan dokumen asli, tapi yang dicari itu Jokowi asli. Yang mana Jokowinya? Karena Jokowi itu dengan semua foto itu nggak ada yang sama. Oh. Nggak ada yang sama. Oh, nggak ada yang sama Ini justru. Fotonya foto orang lain katanya. Oh. Jadi Fotonya foto orang lain. Jadi si Jo pulang dari Surabaya, aku mencari Jokowi yang asli. Karena nggak ada wajahnya di dalam semua dokumen itu, nggak ada wajah dia. Jadi ini beda dengan kelompok Mas Roy ya. Mas Roy itu Ya. mencari jasa asli. Ya. Kalau sini siapa? Si Jul, Dari Dr. Jul. Jokowi asli. Dokter Jul. Ini ada aja nih. Jangan-jangan KTP-nya fotonya gimana tuh? Ya itu semua sama semua. KTP yang Iya. Semua disamain. Di pasar Pramuka itu. Kau mau surat haji, mau surat ke Mekah atau surat, mungkin kalau kau pengen ke surga juga bisa surat itu. Dibikinin surat di sini. Jangan-jangan kampus-kampus luar negeri punya juga dia? Jadi gini, Lulusan pada Australia. waktu awal-awal Iya. itu, alangkah banyaknya calon-calon anggota dewan itu pakai master. Oke. Dari situ. Kau lihat juga nanti dokter-dokter suatu saat. Pokoknya yang contohnya adalah Komar itu. Dia pasang profesor, dokter. Palsu. Makanya kalau berdebat dengan orang, 3 menit pertama kita lihat, ijazahnya palsu. Kan gitu. Wah, ini skandal besar dong Bang kalau gini Bang. Iya, itu dari tahun-tahun. Nah, hebatnya PDI karena dalam kepimpinan Ibu Mega. Jadi kan PDI ini kan terjadi apa? Sejenis revolusi lah ya. Jadi angkatan-angkatan pertama 99 itu kan habis. Oke. Yang pakai tato, Ya, pakai akar itu sudah nggak ada. bahar, itu udah habis tuh. Sekarang kan anak-anak muda ini dokter. Itu beneran ya? Iya, beneran nih Ini kayaknya. beneran. Terus pernah haji. Iya. Jadi kantor PDI yang sekarang ini udah mulai sempurna. Ya bagus. Sudah bagus. Sudah sistemnya terbuka. Jadi satu-satunya kalau saya dipermasalahkan dalam ucapan saya cuma minta maaf dengan Ibu Mega. Karena mau tidak mau, saya harus menceritakan sejarah partai kami yang besar itu. Zaman awalnya terdiri dari kaum preman, bertato, berakar bahar, tidak punya ijazah. Tapi mereka bekerja untuk kemenangan partai, bisa menang loh sampai 33%, 3 itu loh. Itu luar biasa tuh, itu kerja mereka.
Ya, tidak Ya menduga kan? ya. Karena kemenangan mereka itu. semuanya kan ke Oke. situ. Nah, pada saat-saat kemarin kan itu selesai. Jadi Ibu Mega kan berangkat dari titik nol sampai sekarang kan masih Ibu Mega. Ibu Mega memahami nih perubahan-perubahan Ya. kadernya, sikapnya, intelektualnya kan mulai berubah kan. Kan Ibu Mega paham itu. Sekarang ini dengan sekjennya Hasto kan lebih terbuka, apalagi Hasto dokternya 2 dan itu benar. Itu benar. Benar, dia Bukan pramuka ya? dia pidato kan Iya, iya. di Universitas Pertahanan Iya, itu iya. segala Unhan. macam tentang Iya. apa era politik sekarang lah. Nah, jadi model sekarang ini udah mulai terbuka. Jadi setiap ada dokumen masuk melalui proses administrasi Sudah diproses lebih- sampai ke ujung. Jadi nggak ada yang salah. Lebih tertib ya. Ya, jadi apapun yang saya ucapkan terhadap pertama tentang Andi Wijayanto, ya dia dalam posisi itu bukan saya menyerang dia. Dia posisinya sekretaris pemenangan. Jadi dokumen itu mau tidak mau harus ke dia. Karena setelah dari dia baru bisa dibawa ke KPU. Tidak ada indikasi saya mau ganggu dia, nyebut-nyebut nama dia. Jadi tidak. Praset Abang itu hanya menerangkan bahwa karena sekretaris Iya. maka pasti membaca, Iya. tapi bukan dalam konteks ini hasil palsu atau dari mana? Nggak tahu itu dia. maksudnya bukan gitu ya? Enggak Oke. tahu. Tapi administrasi itu berjalan dari titik pintu pertama sampai ke ujung. Sampai Urutannya begitu ya. Sampai ke pintunya dia. Begitu. Oke. Soal-soal asli apa kan dia jawab juga. Saya juga nggak tahu siapa tidak. Iya. Dan saya tidak menyebut itu. Betul, nah, makanya sekarang sekalian klarifikasi kan di luar sono kesannya ini Bang Betor mengatakan bahwa Andi Wijayanto tahu bahwa itu dari pramuka. Bukan Enggak. itu kan, maksudnya bahwa Andi Dia Wijayanto tahu bahwa dokumen itu Nah, sampai ke tangan. karena melihat dia. Ya, dan dia melihat. tapi nggak tahu asal usul dari mana kan itu poinnya. Yang tahu cuma 2 orang itu. Oke. Widodo sama Denny itu. Berarti saat ini ketika Abang menyampaikan sejarah yang seperti ini, pihaknya PDIP gimana nih Bang? Nggak ada. sekarang? Sampai sekarang nggak ada. Maksudnya nggak ada responnya Belum gimana? ada teguran. Dan satu-satunya orang yang boleh negur saya Ibu Mega loh. Kalau kami kan sederajat. Oke. Siapa dia no? Kan yang bisa menegur Ibu Mega kan. Kalau Abang sekarang apa sih di PDIP, di DPP ya? Saya pendirinya Repdem itu. Oh, Saya penasehat Repdem. Relawan Perjuangan Demokrasi. Oke. Yang saya bentuk bersama almarhum Taufik Kimas. Oke. Nah, itu sampai sekarang masih ada. Melahirkan generasi muda di DPRD itu. Oke. Ada anak-anak baru. Jadi PDDI sekarang itu banyak generasi mudanya. Satu diantaranya dari pintu Repdem itu. Oke. Repdem. Iya, sekarang ketuanya jadi anggota DPRD di Tangsel. Oh. Nah, wartawan juga. Oke. Jadi dengan itu maka yang kalau yang bisa negur Abang Ibu Mega ya berarti. Ibu Mega. Langsung Ibu Mega ya? Iya dong. Kan ini memang kan kepemimpinan dia dari nol sampai sekarang kan masih Ibu Mega. Dan dia melihat ini kan dinamika kader kan. Dari dulunya begini-begini sekarang udah pada kualitasnya semakin baik. Dan Ibu Mega kan senang. Kiri kanannya kan anak-anak muda sekarang. Kalau dulu kan masih ada opa ini, opa itu, ada ini, ada kan sekarang habis. Sekarang generasi muda semua. Bang boleh mundur lagi nggak pernah pengen tahu aja mumpung ketemu Abang. Aku boleh minta air lagi dong? Oh, udah air. Itu ambilin itu yang Air mineral. Keplatok aja itunya ya. Iya, iya. Tapi jangan ada mereknya. Iya. Iya, Jadi iya. sponsor. Dicopot dulu nanti. Ya, tapi mereknya belum tentu. Itu mereknya dari Pramuka juga. Bang, tapi sambil nunggu air, boleh nanya nggak Bang? Ya boleh aja. Sepanjang Jokowi berproses, saya nggak tahu, kayaknya waktu di Solo, Abang belum Ya. kenal mungkin lah ya, Ya. kenal kan kita Jakarta. Abang ikut ngurusin jadi apa aja Bang, misalnya jadi apa tim sukses, misalnya Abang jadi ketua. Saya atau apa orang gitu. kepercayaannya Luhut Binsar Panjaitan. LPP. Saya ikut di tim Bravo 5. Oke. Ketuanya Jenderal Faro Rozi. Pak Rozi, ya. Saya pada waktu itu punya dapil. Dapil saya Jawa Barat 2. Oke. Saya punya 2 kabupaten yang saya harus menangkan. Oke. Jadi saya bekerja dengan logistik yang dibikin oleh Luhut besar-besaran. Oke. Ada bertruk-truk, ada gula, beras, ada minyak goreng. Itu waktu Pilpres. Jadi kalau ini tadi itu bilang dia rela harus menangan, seberapa banyak dia bekerja untuk kemenangan Jokowi? Kami lebih besar. Kita pakai Bravo 5 dengan logistik yang sangat luar biasa. Bravo 5 ya. Oke. Silakan minum dulu, Bang. Minum dulu Bang.
Ini karena masih sekitar 200 menit lagi kita ngobrol. Makin menarik masalahnya nih. Jadi kalau ada orang bilang dia relawan, iya bagus. Tapi kalau dia mau ini, tunggu dulu. Kau ikut Luhut enggak? Ini orang kepercayaannya Luhut. Oke. Nah, Bang, setelah Pak Jokowi, ini berarti berapa lima Maka kan saya, waktu Pilpres kan? maka saya dibawa Luhut menjadi anggota KSP. Oke. Saya 5 tahun di KSP itu dari Luhut, Teten, Muldoko. Nggak ada yang ganggu saya. Nah, relawan-relawan ini di awal pada waktu baru istana, kan semua relawan dikumpulin untuk ketemu presiden. Itu yang ngatur kami. Jadi kalau dia kenal saya, kenal. Tapi kalau dia tahu saya sebenarnya enggak. Kalau dia bilang begini, enggak. Karena datang belakangan mereka ya. Ya dong. Iya. Nah, jadi kan Nggak tahu sejarahnya presiden bilang sama kita, sama deputi, akan bikin pertemuan lah sama relawan. Ya kita atur. Nah, kita yang bikin, datang mereka. Jadi kalau kita dinilai sama dia, ya nggak jauh dong. Nah, iya. Oke. Bang, ini berarti Abang jadi KSP itu sampai di 2019. Baru 19. Oh, periode pertama. Iya, periode pertama. Iya, Muldoko selesai. Muldoko membawa berkas-berkas menyerahkan kepada presiden, kami selesai bekerja. Oke. Semua dicabut, kasihkan. Selesai. Oke. Nah, terus saya akan boleh satu lagi deh ini. Nah, ini kan sebelum 5 tahun nggak diganggu. Nggak diganggu kan saya nggak ngapa-ngapain. Kalau ada orang cerita negatif tentang saya, ada orang negatif relawan, apa kepentingan dia? Kan Luhut pikir Tor kau keluar beres kan? Oh iya. Iya. Apalagi Muldoko, kan kita nggak berbuat apa, kita orang baik-baik aja. Kita kampanye dibantu fasilitas, ya kan, dipinjemin mobil kantor, dikasih bensin, Pak. Kan kita nggak menyusahkan orang. Berarti Pak Luhut tahu ya? Oh tahu. Abang ngapain tahu ya? Tahu dong, kan kita lapor dia. Oke. Lapor termasuk ini kejadian-kejadian terakhir ini. Saya belum WA dia. Nah, pertanyaan saya adalah Bang, terakhir saya belum WA dia. Terus pertanyaan saya adalah kenapa Abang yang sudah ikut Pak Luhut, orangnya Pak Luhut, tadi katanya udah habis modal banyak di Bravo 5 lah itu. Terus tiba-tiba sekarang, maaf nih, kayaknya kenceng banget ikut ini Pak Jokowi. Nah, kencengnya itu kan karena kita melihat penegakan hukum, mencari keadilan ini kan semakin hilang. Yang kedua, 5 orang ini kan terancam penjara. Oh yang Egy, Tifar, Roy. Kenapa polisinya begini? Karena didesak Jokowi. Nah, saya kepinginnya kalau bisa Jokowi ya udahlah, dia nggak mampu menunjukkan itu. Kita datang ke rumahnya, kita datang ke UGM, dia datang ke polisi, nggak ada. Kalau gitu kan dia tinggal bicara aja, nggak maaf sama rakyat. Terus kita mau apa? Dia sudah selesai juga jadi presiden. Mau apa kita? Ya kan? Mau dibikin pemutihan. Tapi karena dia banyak utang sama Cina, ya kan? Dan kita nggak tahu utangnya berapa, dan itu kan tidak ada GBHN. Nah kalau Cina menagih kita bilang bawa aja Jokowi ke Cina. Ya kan? Dihukum aja di Cina. Mau dihukum apa terserah orang Cina. Kan? Uangnya uang orang Cina, bukan uang kita. Oke. Berarti saya konfirmasi terakhir Bang, Abang ini karena tadi kenceng kepada Jokowi karena penegakan hukum ini yang itu. Bukan karena Abang Oh enggak. utusan kan dari zamannya Jokowi tertentu itu ya. kan ada kelompok makar yang di penjara tuh, Lius Cina itu Ya, di penjara, Hatta Taliwang di penjara, Saganda di penjara, Jumhur itu kan. Itu zaman Jokowi, mesin politiknya Tito tangkepin semua kan. Sebab kita datang ke sana ikut tanda tangga penjamin bebas kan. Gitu. Nah yang seterusnya kan kejadian kilometer 50 itu kan mati semua orang tuh kan. Tidak ada proses hukum yang benar kan. Tiba-tiba begitu. Ini 5 orang ini juga akan begitu. Karena apa? Bambang Tri dan Gus Nur di penjara tanpa barang bukti. Jadi kalimat Jokowi yang mengulang-ulang bahwa saya akan tunjukkan kalau ada perintah hakim bawa ke pengadilan. Bambang Tri sama Gus Dur masuk penjara 6 tahun tanpa barang bukti. Polisi tidak pegang, jaksa tidak pegang, pengadilan tidak lihat. Kok divonis? Apa bedanya dengan 5 orang ini? Orang
ijazah dibawa pulang? Mana ada barang bukti dibawa pulang? Bagaimana polisi akan melaporkan kasus ini, perkara ini kepada kejaksaan? Nggak ada barang bukti. Jaksa bawa ke pengadilan, mau apa yang diadilin? Nah ini yang membuat saya ikut prihatin lah. Tapi kan Pak Jokowi udah lemah, Bang. Udah sakit sekarang. Iya. Apakah Makanya masih punya pengaruh sekuat itu? Tinggal dia minta maaf aja udah. Cukup aja minta Udah maaf. minta maaf aja. Tor, minta maaf Tor. Gimana? Dimaafkan ya? Maafkanlah. 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 Oke. Problem negara ini cuma problem keluarga Jokowi. Dia pura-pura jual pisang, uangnya miliaran. Gimana caranya itu? Dia pura-pura jual apa? Martabak, uangnya ratusan miliar. Kalau bisa semua gitu, orang mau semuanya pura-pura jual pisangnya, jual martabak. Karena ada janji dapat miliaran. Iya. Nggak ada. Sekarang pisangnya kemana? Martabaknya kemana? Udah tutup, Oh, Bang. udah nggak ada. Bang Peter kebagian nggak nih? Tipu-tipu itu. Tapi Bang Peter sempat kebagian nggak nih? Hah? Sempat kebagian pisangnya nggak? Enggak. Pisangnya pasti pisang batu itu. Karena ini banyak bijinya itu. Ya kan? Nggak bisa kita. Gigi kita Oke, terakhir nih kayaknya makin banyak banget ini. Terima kasih, tapi saya pengen pendek aja Abang tentang kita kembali lagi soal ijazah pramuka. Singkat aja sih Bang, apa sih yang meyakini Abang itu bahwa ijazah ini betul-betul dari pramuka dan dicetak oleh tadi siapa profesor yang itu. Rektor. Yakinnya gini, yakinnya semakin bodohnya Jokowi dalam membela dirinya. Dia kan seharusnya diminta untuk menunjukkan. Dia kan nggak tunjukkan. Dalam logika kita kalau dia nggak tunjukkan berarti dia punya kan palsu. Logikanya kan begitu. Maka Ibu Mega berani ngomong, Ahok berani ngomong, Profesor Sofyan Effendi berani ngomong. Bahwa nggak ada. Coba kalau dari awal dia bilang. Nah ini kan problemnya waktu dia di Solo sudah mencantumkan insinyur. Tapi nggak jelas kampusnya. Nah kampusnya itulah yang diperjuangkan oleh Widodo. Harus UGM. Nah dibikinlah itu. Pakai jadinya. Jadi kenapa milih UGM ya? Itu jadi ribet kan? Nah, ada orang bilang begitu. Nah. Kenapa nggak cari aja kampus kecil-kecil? Nah itu. Yaudah. Biar agak. Jadi problem itu karena dia nyebut UGM. Di UGM berkas yang dikirim sama dari si Widodo itu kan bermasalah. Ini gimana masuknya? Ini masukin di komen ini, di arsip ini. Dia nggak pernah kuliah, dia nggak punya SKS, nggak punya. Bahkan Jokowi bilang saya IPK saya cuma di bawah 2. Bisa jadi presiden di bawah 2. Kan kacau. Gara-gara Jokowi kita dibilang masyarakat apa? IQ 87. Iya. Kan? Jadi masyarakat kita pintar-pintar besar-besar. Jadi Kan turun tertipu semua. Jenderal, profesor, doktor kan. Tiba-tiba sekarang begini ke nasibnya. Hanya karena tidak tahu bahwa itu ijazah palsu. Kalau tahu mungkin semua orang juga lari. Termasuk BDI ya? Iya dong. Harusnya lari. Oke Bang Peter kalau begitu terima kasih banget, nanti saya update lagi, terutama tadi ada pembakaran tapi dapat miliaran. Itu ya, saya tahu dibakarnya tahu, tapi kalau miliarannya saya nggak tahu. Iya kan di TikTok atau di YouTube kan ada itu masa pramuka terbakar. Ada berita apa segala macam masuk gitu. Iya, semoga diselidiki penegak hukum. Iya. Oke, mudah-mudahan semuanya nanti segera diselidiki dan ditanganin dengan seadil-adilnya kan gitu ya Bang. Sekarang itu kalau bisa kalian mengundang si profesor itu. Oke. Nah dari situ kita akan tahu benar tak dia. Kalau dia bilang tidak, berarti ada pelaku lain. Oke. Tapi bahwa dia tahu di situ tempat Tapi yang saya menjadikan orang sarjana, iya. Ya. Tapi yang saya khawatir Bang, profesor itu begitu setelah dengar kita ngobrol ini, dia besok balik. Saya akan laporkan itu Pak Peter pencemaran nama baik. Saya nggak Bagaimana, cemarin Bang? dia. Saya nggak nyemarin dia. Saya enggak. Enggak ya? Enggak. Waktu Roy Suryo sama Tifa sama Rosman dituduh mencemarkan nama baik Jokowi. Di mana lagi baiknya nama itu? Dia tipu kita. 10 juta kata dia kan. Lapangan kerja 11.000 triliun ada di kantong saya. Mana? Rakyat sekarang sedang susah makan. Kok disebut dia masih
Kenapa perlu dicemarkan ya Bang? Iya, kan kacau. Aduh. Kalau kita dituduh, ngeri-ngeri sedap nih. Dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datangin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Wah, Ya kan, kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya apa tank apa mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Ya. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Ya. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun Ya. itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap kan nyata uangnya ada. Ya. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Waduh. Kan gitu. Harus dibuktikan kan katanya gitu. Saudara menuduh itu palsu, buktikan. Nah sekarang kita bilang Jokowi korupsi, saya buktikan gitu. Saya bawa kalian, kita bongkar rumahnya. Ada duitnya kan. Gak mungkin gak ada duitnya. Orang dia yang ngatur. Oke, baik. Tambang sana, tambang sini kan semua. Jadi dia adalah presiden yang berbisnis sama rakyat. Waduh. Aduh. Itu COVID-19 Iya. ya. Dia ambil uang dari kementerian, dari lembaga, dia kumpulkan 1.000 triliun. Dia belilah itu namanya COVID itu apa? Obat APD. APD-nya atau obat Masker. suntiknya tuh. Vaksin. Kan dia beli. Rapat 4 orang 5 orang di istana, rapat terbatas, menentukan harga 930 persuntikan. Ya. Dari uang 10 triliun, dari uang 1.000 triliun itu, berapa untung masing-masing mereka? Pasti dapat simpanan. Jadi di situ negara berbisnis dengan rakyat. Aduh. Gimana coba? Ini kayaknya jadi agak nyambung bagaimana pencemaran nama baik, yang baik udah nggak ada. Oke. Ya, makasih. Baik, Bang. Ya, Gitu. terima kasih Bang. Aku yang terima kasih. Apa yang Oke. disampaikan? Baik nih, Aduh. seru sekali Bang ya. Jadi ternyata betul kata pepatah itu, sepandai-pandai tupai melompat akan jatuh juga. Dan serapi-rapinya menyimpan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Seperti obrolan kita ya Bang ya. Mudah-mudahan semua kebenaran akan segera dibuka. Amin. Amin. Jangan lupa tetap saksikan terus. Tutupin aja bersama saya Lukman. Dan saya Pung Purwanto. Dan serta Bang. Tamu, terima kasih atas undangannya. Oke. To the point. To the point To aja. the point Nanti aja. harus diedit banyak karena banyak nggak the point tadi. To the point aja.